Shalom warga kerajaan. Kami berdoa dengan sukacita sekali berjumpa dengan Anda semua dalam program Household of Faith. Dan kami juga disukacitakan karena ketika kami berdua berjalan pergi ke beberapa tempat, beberapa kota, dan kami menemukan ada sambutan-sambutan dari beberapa pemirsa yang menyaksikan secara langsung. Dan kami bersyukur bahwa program Household of Faith ini ditanggapi sebagai program yang sangat memberkati mereka. Doakan terus kami agar supaya tayangan-tayangan selanjutnya ini betul-betul bisa menjawab banyak pertanyaan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Dan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat yang dengan mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang terkini ya. Betul yang sekali. Seperti kali ini sebelum lebih jauh kita sedang berada di sebuah tempat untuk bisa kongko dengan asik, yaitu di Fox Coffee di Joglo, Jakarta Barat. Dan saat ini kami berdua ingin membahas masalah yang sekarang sedang rame-ramenya yang terjadi khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Yaitu apa? Yang disebut dengan Kristen progresif. Kalau kita pelajarin sendiri seharusnya makna kata progresif itu bukan sesuatu yang negatif. Benar. Ya. Progresif itu adalah sesuatu justru menuju perkembangan, progres. Kata progres itu kan sesuatu yang menuju lebih baik dan lebih baik gitu ya. Kalau kita sederhanakan gini, Kristen progresif adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran salah satunya ya, kehadiran di gereja bukanlah syarat utama untuk menjadi Kristen. Which is itu bagus. Ya, namun yang terpenting di sini adalah keadaan hati. Nah, kelihatannya memang benar, tapi ujungnya akhirnya mereka seringkali falsafah anak-anak zaman now berkata follow your heart, gitu ya. Nah, itu follow your heart kita itu lihat di drakor-drakor, lalu film-film Hollywood. Kalau ada masalah terjadi di antara mereka, lalu kemudian temannya memberi nasihat, follow your heart. Wah, gimana dengan follow your heart itu seharusnya bukan berarti katakanlah 100% salah ya. Cuman kita kembali lagi, apa sih yang ada di dalam hati kita? Firman Tuhan menjamin, Firman Tuhan berkata, bahwa hati itu adalah licik. Kalau kita katakan follow your heart, kita mengikuti motivasi hati kita. Yang kadang-kadang kita jauh dalam hati kita licik atau niat jahat gitu ya. Kadangkala kita bisa ketemu dengan seseorang yang di depan kita salaman sama kita, ngobrol sama kita, kelihatannya baik. Ternyata di belakang dia nusuk kita, itu banyak terjadi. Masa kita mau bilang follow your heart? Iya. Nah, kalau dikatakan Kristen progresif yang benar nih, seharusnya progres kan makin maju. Seperti kalau anak-anak tuh bertumbuh dari bayi ke anak-anak, ke remaja, ke pemuda, itu kan suatu progres. Kita sekolah pun juga kan progres. Kalau bicara Kristen progresif berarti mungkin pada waktu lahir baru, baru mengenal Kristus, terus lalu kemudian dia mengerti dipenuhi Roh Kudus, baptisan, belajar lebih dan lebih lagi sehingga menjadi dewasa rohani. Seharusnya itulah yang bagus ya. Kata progresif. Tapi nanti kami akan menjelaskan bahwa sesungguhnya Kristen progresif itu seharusnya bukan Kristen. Tenkris kalau orang Surabaya bilang. Apa itu tenkris? Boten Kristen. Kenapa? Rupanya Yesus yang mereka maksudkan berbeda dengan Yesus yang seperti Alkitab katakan. Gerakan ini dimulai tahun 96 di Cambridge, di Massachusetts, di Amerika Serikat. Yang diprakarsai oleh seorang pendeta namanya James Rowe Adams. Dan gerakan ini tidak punya sinode, mereka hanya seperti sebuah jaringan saja. Dan uniknya adalah kebanyakan penganut daripada Kristen progresif adalah orang-orang yang kecewa dengan gereja. Mereka mengharapkan hal-hal yang luar biasa, tapi kemudian mereka menemukan tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, Kristen progresif ini sebetulnya adalah gerakan yang seperti tadi dikatakan, yang menekankan bahwa kehadiran gereja tidak penting, tapi yang penting hati. Jadi sebetulnya bagus, tapi hati-hati dengan hati kita tentunya ya. Dan gerakan kekristenan progresif ini sekarang ternyata banyak
mempengaruhi anak-anak muda. Karena mereka melihat ini anak-anak muda akan diajak bermain logika berpikir. Iya. Ya, padahal ada banyak peristiwa-peristiwa iman Iya. yang melampaui logika kita berpikir. Bayangin kalau Alkitab kita lihat ada peristiwa-peristiwa mujizat terus kita katakan nggak cocok kalau kita berpikir, robek. Nanti berita-berita tentang mujizat dirobek Alkitab kan tinggal beberapa lembar nanti. Iya. Nah, maka itu kami akan membahas dari dua sisi ya. Dua sisi. Jadi Iya. ada pandangan perbedaan masalah budayanya sekaligus perbedaan masalah teologisnya. Ya. Jadi kita akan mulai dengan yang Gerakan pertama ya. Ya, silakan. Yang pertama, gerakan ini menitik beratkan pada penerimaan terhadap keberagaman manusia. Nah, Baik sih, tapi ini akhirnya kecenderungannya menjadi universalism. betul. Gitu ya. Mereka berpikir bahwa tidak boleh membedakan warna kulit, Iya. tidak boleh membedakan status sosial. Itu bagus sekali seharusnya. Dan itu sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini menuju, yang kita lihat prakteknya adalah menuju kebablasan. Universalism artinya apa? Mengakui bahwa semua keyakinan itu bisa memberikan keselamatan. Di luar Yesus pun bisa orang mengalami apa yang disebut dengan keselamatan. Dan ini kebanyakan orang-orangnya itu adalah orang-orang kecewa dengan gereja. Mereka melihat gereja penuh dengan kekurangan. Mari saya ingatkan bahwa tidak ada gereja di dunia ini yang sudah sempurna. Semua juga proses ya. Ya, semua gereja sedang berjalan dalam proses menuju kesempurnaan. Bahkan ada yang bilang gereja itu seperti rumah sakit. Di mana di situ ada banyak berbagai orang yang sakit ada di situ. Jadi gereja sedang menuju kepada kesempurnaan. Anda tidak akan pernah menemukan sebuah gereja di muka bumi ini yang sempurna. Ya. Lalu kemudian kita lihat lagi pandangan berikutnya mereka, penekanan soal Injil. Nah, penekanan kepada mereka adalah apa? Keadilan sosial. Dan mereka suka punya kepedulian yang kuat kepada kaum marginal. Ini kan bagus ini ya. Karena Yesus mengajar di Matius 25 juga kan. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Murid-murid bertanya, kapan kamu lapar, kamu haus, kamu dalam penjara. Kalau kamu melakukan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu Yesus mengajarkan begitu. Iya. Tapi kita melihat mereka ini justru bukan merubah perilaku manusianya. Orang-orang Kristen progresif itu kepingin bukan perilaku manusia karakternya semakin terbentuk supaya menyerupai Kristus. Iya. Justru mereka merubah Injilnya. Dijadikan dari Injil kerajaan menjadi Injil sosial. Jadi akhirnya gerakan-gerakan sosial melawan penindasan, melawan ketidakadilan itu yang ditegakkan. Padahal Injil yang harus kita percayai bukan Injil sosial, bukan Injil kemakmuran, bukan Injilan, tapi the gospel of the kingdom of God. Injil kerajaan Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya selanjutnya. Kristen progresif mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Wow. Ya, Saudara bisa lihat mereka sangat menghargai supaya ada terjadinya keseimbangan alam. Ya. Nah, ini pandangannya baik sekali, tapi ternyata ada kelemahannya. Ini berujung kepada memancing satu pola pikir dalam kehidupan pasangan-pasangan muda, itu child free. Oh, oke. Ya, child free apa itu? Kesepakatan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Nah, itu dia. Makanya kita harus lihat justru Alkitab mengajarkan prokreasi. Iya. Bahwa kita jadi seharusnya pandangan ini pun sudah menyimpang dari kebenaran, dari tujuan Tuhan ya. Kristen progresif itu seharusnya mereka adalah Kristen liberal seharusnya. Tapi mereka sekarang ganti baju. Ganti baju yang supaya bisa diterima oleh anak-anak muda. Makanya disebut sebagai Kristen Berarti kalau kita lihat nilai-nilai mereka semuanya tampaknya bagus ya. Tapi kalau kita lihat lagi kembali menyimpang dari kebenaran firman Tuhan-Nya. Kalau kita teliti lebih jauh. Berikutnya kita lihat adalah mereka bilang begini. Hal buruk yang terjadi di seluruh dunia ini itu bukan disebabkan karena dosa. Jadi hal buruk misalnya
adanya Sakit perbudakan, penyakit. penindasan, ketidakadilan, itu karena apa yang terjadi saudaraku, itu menyebabkan kejahatan. Justru karena adanya gini, adanya ketidakadilan sosial, adanya perbudakan, adanya penindasan, maka memunculkan kejahatan-kejahatan dan penyakit-penyakit masyarakat gitu. Iya. Nah, padahal Alkitab mengajarkan bahwa dari segala sesuatu itu akarnya adalah dosa. Oke, jadi dia bukan melihat dari Kejatuhan manusia dosanya dalam ya. dosa. Ya, Iya, mereka iya. tidak menyoroti masalah dosanya. Mhm. Ya, nah berikutnya adalah ini yang mengerikan ini. Ada salah satu penganut mereka namanya Nancy Max Weber ya. Bukan Nancy saya ya. Bukan, Nancy Wolf Weber. Nancy Wolf Weber ini dia menulis buku namanya Shameless. Nggak tahu malu. Dia bilang begini, bahwa praktek seksualitas boleh dikembangkan tidak hanya dengan satu orang, tapi bisa dengan yang lain atas dasar suka sama suka. Ini bahaya sekali. Ini sangat akan mengerikan membawa pandangannya. kepada seks bebas. Iya. Ya, bayangin suami istri boleh bervariasi cari yang lain, pokoknya senang sama senang gitu. Nah, ini ujung-ujungnya mereka akan menyetujui praktek yang disebut LGBTIQA++. Karena ini sudah terjadi di negara-negara maju seperti Amerika. Yang kita lihat di televisi, di YouTube, di podcast ataupun di sosial media lain itu yang diutarakan oleh aliran Kristen progresif ini masih belum terus terang. Ya, nanti kita lihat kalau mereka lebih terus terang, mereka akan menyetujui seks bebas itu. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa praktek seksualitas hanya boleh dengan pasangan resmi ya. karena adanya komitmen dengan pasangan dan covenant dengan Tuhan. Dan harus ada memenuhi prinsip prokreasi, ya, menghasilkan keturunan dalam rangka memenuhi mandat kerajaan. Nah, bisa diperhatikan bahwa Kristen progresif sangat bertentangan dengan budaya firman Tuhan tentunya. Iya. Dan ini kita harus waspada. Sebagai orang tua, kita mesti ingatkan kepada anak-anak kita agar supaya mereka bisa diberi pengertian, supaya mereka tidak terjerumus dengan pandangan-pandangan yang Alkitab katakan Amsal 21 bahwa ada banyak jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju kemana? Jurang maut. Ya. Sebab itu mari kita bawa keluarga kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Dengan Injil, yaitu bukan sosial, tapi Injil kerajaan Allah. Menarik untuk dibahas dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan secara teologisnya. Kita perlu Apakah tahu perbedaan secara teologisnya? Tapi sebelum kita menikmati lebih jauh pembahasan yang seru ini, kita nikmati lebih dulu sajian yang disediakan oleh Fox Coffee yang ada di Joglo, Jakarta Barat. Mari kita nikmati. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Kristen progresif ini. Dan kalau tadi kami berdua membahas tentang perbedaan secara budaya, maka pada bagian selanjutnya ini kami akan membahas perbedaan-perbedaan secara pandangan teologisnya. Ini sangat penting sekali supaya kita semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Ya, yang pertama kita belajar bahwa pandangan mereka menyatakan mereka tuh ragu bahwa Alkitab itu sebenarnya adalah 100% firman Tuhan. Ya, meragukan dan mereka mengabaikan sisi sejarah dan faktual yang ada di dalam Alkitab. Benar sekali. Padahal kita bisa melihat Alkitab itu secara arkeologi
telah ada penemuan-penemuan yang mendukung bahwa itu benar-benar firman Tuhan. Ya, dari penemuan di Laut Mati, di Qumran itu khususnya ditemukan bagaimana gulungan kitab-kitab Perjanjian Lama, dan itu memang sesuai dengan apa yang kita baca pada hari-hari ini. Dan Alkitab tuh dari segitu banyaknya penulis, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semuanya itu tidak ada yang saling berlawanan. Benar. Walaupun ditulis 1.500 waktu penulisannya. 1.500 tahun, kurun waktu lebih daripada itu. 1.500 tahun, tapi justru semuanya saling bersinergi. Betul, ini sekali. salah satu yang membuktikan bahwa Alkitab itu kebenarannya 100%. Yes. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya ya, bahwa bukan Alkitab yang mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya zaman ini mengikuti apa kata firman Tuhan. Kalau kita lihat semua yang ada di muka bumi perubahan demi perubahan, kita kembali kepada firman Tuhan, itu semuanya sudah ada tertulis sebelumnya. It is written in the Bible. Ada tertulis dalam Alkitab dan ditulis oleh kurang lebih 40 orang dan diilhami oleh Roh Kudus. Iya. Ini luar biasa sehingga tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lain. Oke. Pandangan yang berbeda selanjutnya. Mereka teologis, memandang Yesus Kristus itu bukanlah satu-satunya juru selamat. Penerapan mereka akhirnya imannya gado-gado. Mana yang terbaik, pandangan, pendapat. Mereka comot, mereka terapkan dalam hidup mereka yang sesuai, yang nyaman buat mereka. Ya, itu kita jelas kalau kita lihat di Persia itu ada sebuah keyakinan yang orang kenal dengan nama Bahai. Kalau kita pergi berkunjung ke Israel, itu selalu mampir di sebuah kota namanya Haifa. Dan itu ada satu taman yang indah sekali ya, yang dibuat oleh manusia. Nah, itu Taman Bahai di sana itu. Nah, paham ini juga I'm sorry to say itu gado-gado ya. Mereka mengambil hal-hal positif dari berbagai keyakinan yang ada di dunia ini. Dan itu jadikan satu bentuk keyakinan baru oleh mereka. Sebetulnya Kristen progresif ya seperti itu. Ya, padahal sesungguhnya Alkitab mengamanatkan bahwa dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Jelas ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Satu kali Raja Dangdut Oma Irama berkata, banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak jalan menuju Roma di Italia sana. Tapi cuma ada satu jalan menuju surga, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan melihat perbedaannya bahwa tujuan hidup manusia membebaskan manusia dari penindasan dan perbuatan dengan perbuatan baik. Jadi penekanan mereka itu di perbuatan baiknya. Kemudian akhirnya manusialah yang menjadi juru selamat. Gitu ya. Dan gereja melakukan pencitraan perbuatan baik. Jadi akhirnya mereka berupaya dengan upaya mereka perbuatan baik. Betul. Gitu ya. Nah, kita melihat bahwa mereka melihat bahwa tujuan hidup itu adalah membebaskan dari segala penindasan. Itu kelihatannya baik ya. Menolong orang yang tertindas, orang yang mengalami keadaan ekonomi yang jelek, yang buruk seperti itu. Tetapi yang akhirnya yang menjadikan juru selamat itu adalah kepahlawan yang mereka buat. Kemanusiaan yang mereka buat. Padahal Alkitab justru mengajarkan kepada kita dalam perspektif kerajaan Allah. Tujuan utama kenapa kita hidup bukan tujuannya utama untuk menyelesaikan masalah penindasan ataupun menolong orang-orang miskin, walaupun itu penting. Tapi ada hal lebih tinggi daripada itu adalah tujuan kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Iya. Ini yang disebut istilahnya Christ likeness. Itulah Tuhan menginginkan setiap kita berjalan dalam proses menuju keserupaan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita mencapai tujuan keserupaan ini, itu berarti kita telah mencapai destiny, mencapai sesuatu yang memang Tuhan inginkan, amanatkan dan rencanakan bagi setiap kita. Bukan sekedar untuk bisa menolong orang miskin, berbuat baik dan sebagainya. Itu memang baik, tapi ada tujuan utama yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya mereka itu tidak percaya penebusan.
Ya. Karena alasan mereka Penebusan Kristus di kayu salib. Penebusan Kristus di kayu salib, karena alasan mereka itu berarti child abuse dong. Child abuse. Masa Dianggap seorang mereka bapak gitu. rela Betul. menyerahkan anaknya, dianiaya, diperlakukan seperti itu. Jadi mereka tidak percaya adanya berdarah-darah di penebusan kayu ini. salib. Ya, memang tampak mengerikan dan Ya. kalau dipikir-pikir pakai logika berpikir, ya buat anak-anak muda itu masuk akal. Masa ada Tuhan yang bilang baik membiarkan anaknya dipaku, disiksa, dicambuk, berdarah-darah seperti itu. Child abuse, ya, itu menggugah apa yang namanya logika berpikir orang muda untuk menyetujui pandangan itu. Padahal Alkitab mengamanatkan bahwa karya penebusan Kristus itu merupakan tindakan substitusi atau penggantian untuk membenarkan kita orang berdosa, untuk menguduskan kita orang berdosa. Seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib dan menerima segala konsekuensi akibat perbuatan dosa, tapi Yesus menggantikannya. Semua karya pertukaran itu ada di salib ya. Betul sekali, Jadi semua digenapi oleh karya. Tuhan Yesus semuanya. Iya. Ya, ditukar dengan pengorbanannya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa kalau tanpa penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita tidak mungkin diperdamaikan dengan Allah Bapa. Iya, iya. Jadi jalan pendamaian cuma ada dalam satu jalan, yaitu yang disebut dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang selanjutnya, mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan Kristus itu sendiri. Benar. Ya, bayangkan saudaraku. Mereka tidak percaya Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan setan, dan segala penguasa kerajaan kegelapan. Tapi Alkitab kita menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, tanpa kebangkitan Kristus sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah iman kita. Kita bersyukur Yesus Kristus bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, maut, iblis, dan segala pasukannya. Kalau dia bangkit, dia berkuasa membangkitkan hidup saudara, berkuasa menolong saudara, berkuasa untuk bisa menyembuhkan saudara, membuat saudara menikmati rumah tangga seperti yang Tuhan inginkan. Ada sorga nyata dalam rumah tangga Anda. Makanya tadi sempat dikatakan bahwa kalau dibilang Kristen, padahal mereka juga tidak mempercayai penebusan, tidak mempercayai kebangkitan, tidak mempercayai Alkitab firman Tuhan. Jadi mereka mempercayai semua tuh baik, yang baik, tapi tidak kembali lagi kepada kebenaran. Alkitab menyatakan perbuatan baik manusia itu seperti kain lampin yang kotor. Orang Surabaya bilang kain lampin itu apa? Gombal. Jadi malah lebih orang kepada sana bilang upaya gombalin ya. mukio lagi. Lebih kepada upaya manusia. Upaya manusia tidak akan bisa menyelesaikan urusan dosa. Yang selanjutnya mereka juga tidak mempercayai adanya surga, neraka, penghakiman terakhir. Ya, penghakiman terakhir. Nah, ini paham yang sangat mengerikan sekali. Ada seorang yang namanya Richard Rohr. Dia adalah guru spiritual daripada Oprah Winfrey. Dia mengungkapkan lewat tulisannya dalam Universal Christ. Dan di situ dia menolak kalau ada surga, ada neraka, ataupun penghakiman yang terakhir. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bahkan mereka menyatakan bahwa nanti orang jahat maupun orang baik itu kalau mati, nanti toh akhirnya mereka yang jahat dengan yang baik ini akan dikumpulkan dengan Tuhan juga. Wah, berarti nanti berpikir orang berbuat jahat aja. Ya, gitu ya, baik berbuat jahat aja, toh nanti akhirnya mati juga dikumpulkan sama Tuhan. Iya. Ini pandangan mereka. Sedangkan Alkitab mencatat sorga adalah pusat pemerintahan kerajaan Tuhan. Neraka ada loh, yang awalnya diperuntukkan bukan untuk manusia tapi untuk iblis. Tapi iblis menyeret, mempengaruhi banyak manusia untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan penghakiman terakhir itu ada di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya, jelas ada penghakiman terakhir. Makanya kita harus waspada dengan pandangan ini dan membekali putra-putri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Iya, ini perlu sekali ditekankan juga buat rekan-rekan kita, semua anak-anak kita. Ya.
semua mereka harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan. Karena firman Tuhan berkata nanti pada hari-hari terakhir akan banyak penyesat. Ya, Nah, betul sekali. mereka harus tahu gini, bagaimana cara kita membedakan barang itu asli atau palsu. Nah, caranya? Caranya kita harus tahu yang aslinya. Betul sekali. Nah, kita makanya harus ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan yang selanjutnya mereka tuh menolak dosa asal. Ya. Gitu Dan ya. menggantikan dengan berkat asal. Padahal Alkitab menjamin bahwa memang jelas ada dosa asal. Manusia dalam dosa, kata firman Tuhan menjamin bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan cuma Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan manusia dari segala hukuman dosa. Sebab itu mari kita kembali kepada kebenaran firman yang memerdekakan. Sebelum kita akhiri, tapi bagaimanapun penganut Kristen progresif ini adalah mereka perlu untuk diperkenalkan kepada Injil Kerajaan Allah. Bagaimana menjangkau Kita mereka perlu menjangkau mereka Ya. dan mengembalikan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Dan semuanya itu istilahnya gini, kita juga jangan menghakimi Benar. orang-orang di luar. Oh kamu salah, kemudian kita menghindari mereka. Sekarang kita how to solve the problemnya buat setiap mereka. Cara menjangkau mereka. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 5 dan 9. Saya bacakan, kami bacakan. Dan kemudian akan kami maksudkan bagaimana menjangkau mereka. Kalau kamu memasuki suatu rumah, firman Tuhan berkata, katakanlah lebih dahulu shalom, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan maksudnya apa? Yang pertama adalah kita membawa damai. Ingat, jangan judge dulu, tapi membawa damai. Terus kemudian yang selanjutnya, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Yang artinya yang pertama membawa damai, yang kedua bangun hubungan. Jangan menjauhi tapi bangun hubungan. Lewat makanan kita bisa bangun hubungan. Iya. Ya, jadi pertama kita harus membawa damai kepada mereka, kedua kita harus bangun hubungan. Ya. Jangan menghakimi. Ya. Lalu yang ketiga adalah Tuhan berkatakan sembuhkanlah orang sakit. Iya. Artinya apa? Penuhi kebutuhan mereka. mereka. Akibat sudah kenal, akibat sudah bangun hubungan, tahu kebutuhannya, belajar kita penuhi kebutuhannya. Iya. Baru yang terakhir Yesus katakan, sampaikan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Iya. Artinya baru kita beritakan Injil kerajaan kepada mereka. Nah, saya akan berdoa, kami berdoa akan mendoakan, mungkin ada di antara kita yang ragu-ragu tentang kebenaran dalam Kristus. Saya harus katakan bahwa keselamatan cuma ada dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita bertobat, bukan cuma kita masuk surga, tapi kita akan memerintah bersama dengan Yesus di planet bumi ini. Dalam kerajaan disebut kerajaan 1000 tahun damai. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan bagi saudara yang membuka hati, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu. Terima kasih untuk sesi kali ini Tuhan. Berkati pemirsa yang hari ini sedang ada keraguan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Roh Kudus wahyukan dirimu atas mereka. Dan biarlah Tuhan masuk dalam hati mereka. Mereka membuka hati supaya mereka mengalami Kristus untuk menebus dosa, mengampuni mereka. Dan mendapatkan jaminan kerajaan surga. Bahkan akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Berkati setiap keluarga yang menyaksikan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita nikmati sajian dari Fox Coffee di Joglo, Jakarta Barat. Mantap. Mantap. Menyegarkan. Bye.